kasih telah hadir di workshop untuk pembuatan karikatur ya di Gedung Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan. Nah, pastinya teman-teman tertarik ya karikatur ya. Karikatur itu sebenarnya prinsipnya gambar lucu yang dideformasi, jadi sudah dibikin sedemikian rupa, jadi bentuknya sudah lucu. Tidak kan? Kadang kita punya gagasan apa, memang karikatur itu macam-macam, ada karikatur politik itu biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat politis, misalnya menyindir pemerintah atau bersikap kritis terhadap suatu peristiwa politik, itu bisa juga di dalam karikatur ini. Jadi sangat luas karikatur ini. Terus kita bisa mengkarikaturkan wajah seseorang sama tetapi dalam bentuk yang lucu dengan gerakan yang deformatif. Dan untuk step selanjutnya, untuk yang bersifat advance, itu nanti karikatur itu bisa dianimasikan, jadi bisa menjadi animasi yang bergerak, bisa 3 dimensi, bisa untuk bikin game. Jadi sangat luas ya karikatur itu. Memang ini nanti basic dulu, jadi kalau langsung advance nanti pusing. Jadi nanti ada Pak Nono. Nah, ini yang instrukturnya itu Pak Nono itu kan karikaturis di banyak media nasional, di Kompas, di Tempo, di Suara Pembaruan, dan banyak hal. Dan beliau juga menang dalam kontes-kontes karikatur internasional. Jadi memang sudah sebagai maestro ya, jangan, tidak perlu diragukan lagi, beliau sudah benar-benar sudah makan asam garamnya sebagai seorang karikatur yang piawai. Jadi teman-teman kalau silakan juga ketika ini sudah selesai pun Pak Nono bersedia juga untuk membantu ya, mengajari juga, atau istilahnya konsultasi, silakan juga ke Pak Nono, jangan ragu. Terutama sekarang itu kan periode perkembangan zaman yang sangat cepat ya, ada AI atau apapun itu, ini sebenarnya tetap juga berlaku. Jadi tidak perlu khawatir kalau ini sebenarnya sudah outdated, enggak ya. Jadi ini justru basic ini akan menunjang ketika kita akan memutuskan untuk menggambar karikatur ini. Meskipun tidak ada lagi atau sudah jarang ada media cetak, media online tetap ada. Bahkan banyak teman-teman yang menerima order membuat karikatur atau kartun atau lukis wajah tapi yang dikartunkan, masih banyak. Jadi untuk hal semacam ini kita tidak perlu khawatir, karena ini kan sebenarnya menyangkut dunia kreativitas. Jadi kreativitas itu tidak akan mati. Kalau jangan takut bersaing dengan robot ya, kreativitas yang akan direbut oleh robot. Para sahabat-sahabat saya yang hadir pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nono S. Purwono, atau nama gaulnya itu namanya Nono S. Purwono. Orangnya seperti ini, kelihatannya serius tapi sebenarnya tidak serius. Kelihatannya tidak serius tapi sebetulnya lebih serius daripada serius. Ciri-cirinya seperti itu. Dalam sesi sekarang ini kita punya waktu sekitar
3 jam ya. Iya. Tapi jadi mungkin sekarang kita mulai jam 11 mungkin sekitar setengah 2 selesai. Nah saya berharap bahwa sesi ini kita isi dengan hal yang sifatnya nggak serius. Jadi kita santai aja karena kita memang belajar sesuatu yang humor yang sebetulnya serius tapi nggak serius. Susah kan bedain antara humor itu sebetulnya serius sekali. Saking seriusnya kita harus sangat serius untuk mempelajari humor. Padahal humor kan intinya adalah gimana cara kita menyampaikan sebuah bercanda dan sebagainya, itu adalah humor. Lalu bagaimana menyampaikan sesuatu yang nggak serius, kita harus mulai yang serius. Jadi selama ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat hacker. Jadi dari yang banyak ini saya ingin tahu kira-kira apakah ada yang kurang jelas atau nggak tahu apa yang namanya gag humor. Saya nggak tahu. Siapa yang tahu gag humor itu seperti apa? Ada yang tahu gag humor? Gag humor. Gag humor. Gag humor. Gag humor itu menurut kesimpulannya jadi kalau di sini gag humor itu adalah intinya adalah gambar singkat yang lucu, gambar yang bisa menyampaikan sesuatu hal, satu cerita yang lucu dalam satu panel atau beberapa panel. Itu kita sebut aja kan dari. Jadi apakah itu 1 frame, 2 frame, 3 frame, 4 frame dan sebagainya. Tapi itu adalah narasi-narasi yang sebenarnya itu terancam. Jadi yang frame 1 keterangan yang kedua, frame 2 keterangan ketiga dan seterusnya sampai selesai. Nah ada juga yang humor itu sifatnya lebih sederhana. Misalnya nggak 4 kotak, nggak 4 frame, tapi 3 frame atau 2 frame atau bahkan 1 frame. dalam humor yang apakah itu 4 frame, 3, 2 atau 1 frame itu sebetulnya ini sama. Jadi membuat humor itu kita merasa terhibur dan humor yang disampaikan itu bisa dapat. Nah kalau sesi yang sekarang ini kita lakukan kita lebih banyak saya maunya nggak seperti itu. Jadi maunya ada interaksi jangan sampai saya ngomong terus Anda mendengarkan aja itu kurang interaktif. Saya ingin bahwa kita bebas ya kita bebas. Jadi apa yang kira-kira orang belum ngerti langsung kita tanya aja. Misalnya Pak gimana nih yang melakukan cara membuatkan humor yang spontan, humor yang diucapkan atau dilontarkan secara spontan tanpa berpikir bagaimana cara bisa mempunyai pikiran seperti itu. Yang pertama konsepnya adalah pikiran kita adalah pikiran humor. Jadi kalau kita biasa sehari-hari kita ngomong soal sesuatu hal yang serius, yang memerlukan logika, yang memerlukan analisa dan sebagainya. Kalau humor ini adalah sesuatu yang sifatnya itu lebih ke intuisi, perasaan, rasa hati dan sebagainya. Nah itu timbul dari kreativitas. Kreativitas itu adalah kumpulan dari persepsi yang kita masuk ke dalam memori kita, dan di dalam memori kita itu ada software namanya software humor. Nah software humor ini menyaring antara yang serius menjadi sesuatu yang tidak serius. Dan humor pada umumnya adalah bercerita tentang banyak hal. Ada juga yang namanya humor sebagai orang pelaku humor, atau mungkin yang kita lihat itu sebagai humor itu tidak terlihat sebagai humor. Contohnya adalah ketika orang naik sepeda, kita melihat orang naik sepeda kecebur got misalnya. Pada saat bersamaan kita merasa itu humor, padahal sebetulnya tidak humor, dia serius. Hanya kita menangkapnya aja itu sesuatu yang lucu. Kira-kira seperti itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus sangat dekat melihat humor. Di kanan kiri kita banyak sekali hal yang sifatnya humor. Kita saja melihatnya secara serius.
Jadi kelihatannya serius. Padahal kalau kita mau menggasah, mau men-switch pikiran kita antara pikiran yang serius menjadi pikiran yang aserius atau tidak serius, itu menjadi sesuatu yang humor. Antara humor dan serius itu seperti diutamakan, seperti digambarkan seperti gelombang radio. Kalau yang gelombang radio ada FM, ada AM, ada FM. FM itu siarannya luas, ya di mana-mana disampaikan. Kalau FM itu tidak. Tapi FM, gelombang FM itu lebih kuat dan daya pancarnya suaranya lebih jernih dan sebagainya. Tapi daya pancarnya tidak sekuat AM. Nah kalau radio FM itu sama seperti humor. Kalau humor itu sesuatu yang sebetulnya menyebar, tapi menyebar kemana-mana. Tapi kita tidak tahu yang tujuannya itu di mana. Tapi kalau FM itu kita bisa menangkap kuat sinyal-sinyal apapun dan sangat jelas. Saya kira itu seperti itu. Menjaga tata krama, ada etika sosial dan sebagainya. Nah, humor itu sebenarnya pas begitu. Humor itu kalau bisa. Hanya di dalam humor itu kita banyak menemukan hal-hal yang berbeda. Kira-kira intinya itu. Jadi intinya apa yang kita bicarakan di depan itu adalah kita belajar tentang bagaimana membuat humor. Nah setelah humor itu ketemu, bagaimana cara kita merubah ide gagasan humor ini ke dalam visual, dalam bentuk gambar. Nah gambar itu disebut dengan kartun, dengan kartun. Ya, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kartun itu adalah sesuatu humor yang serius, hanya cara menyampaikan kita secara tidak serius, secara tidak. Dan di dalam humor sendiri ada yang namanya punchline. Apa itu punchline? Punchline adalah puncak dari kelucuan yang ada di dalam humor itu. Nah, di dalam kartun itu ada punchline itu selalu ada di bawah, selalu di paling akhir. Dan yang paling akhir adalah sesuatu humor yang melekat di situ. Oh ini kok ceritanya humor yang lucu ini kok. Kalau saya bisa analogikan apa sih sebetulnya punchline? Punchline itu adalah puncak dari kelucuan humor. Misalnya begini, ada seorang lelaki sama perempuan pacarnya. Lelaki itu bermaksud untuk menraktir ceweknya ke rumah makan. Taruh aja misalnya, yuk kita makan rawon setan yuk, misalnya. Yang kedua adalah orang si pasangan pacaran ini tuh, wah aku pengen makan rawon setan, wah enak sekali. Nah pada punchline yang terakhir adalah ternyata begitu dia sampai di depan rumah restoran, rumah makan rawon setan itu, tiba-tiba yang menyambut tamu adalah sesosok pocong misalnya. Pocong sih selamat datang dan sebagainya. Itu adalah puncak. Karena namanya tadinya dia berharap rawon setan itu sesuatu makanan yang enak dan sebagainya. Dia pengen di sana, itu yang terakhir dia bilang kalau ternyata yang menyambut adalah pocong. Pakai kapan itu. Kira-kira seperti itu. Ya, saya akan jelaskan. Sangat menjelaskan. Kurang dekat ini. Ya. Apa yang disebut dengan punchline itu seperti apa? Nah,
saya akan jelaskan. Jadi sekali lagi pasien yang puncak dari tumor. Puncak dari tumor. Contohnya misalkan seperti ini. Ada ibu-ibu sakit ada ibu-ibu membawa anaknya lagi sakit. Dia berharap bahwa dengan dia akan membawa anak yang sakit itu ke dokter anak-anak. Jadi asosiasi kita kalau dokter anak-anak pasti akan ketemu dengan dokter. Nah ini kan satu rangkaian cerita. Pada punchline yang terakhir adalah dia ketemu dengan dokter. Jadi dia dipanggil namanya, yang memanggil itu adalah dokter yang benar-benar anak-anak, yang punya kecil dan sebagainya itu. Jadi di luar logika bahwa oh ya dokter anak-anak itu tidak salah, karena yang disebut adalah dokter anak-anak. Jadi yang keluar adalah dokter yang benar-benar anak-anak. Jadi kok dokternya anak-anak? Kira-kira punchline itu saja. Ada satu paradok ternyata satu itu ada dua mata dan lain-lain. Ternyata dokternya memang dokter anak-anak, dokter anak-anak. Ada lagi misalnya satu kendaraan tank misalnya. Tank itu kan sesuatu yang berat. Lalu begitu pada suatu saat dia bisa terpeleset oleh pisang misalnya, kulit pisang. Kendaraan yang berat kalau dia bisa kepleset dengan apa itu kulit pisang kemudian. Nah itulah yang disebut dengan punchline. Nah, waktu kita belajar membuat kartun adalah yang penting kita mengetahui teknik bernarasi. Saya punya apa ya sebenarnya? Jadi banyak kali di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang merupakan suatu pengalaman kartun. Salah satu contoh lagi misalnya ada orang yang dia mau naik lift. Ketika dia mau naik lift, dia langsung pencet, tiba-tiba begitu ada pintunya terbuka, dia itu ada tangga biasa, tangga yang orang pakai PLN benerin itu, kayak gitu loh. Itu kan ada sesuatu hal yang di luar perhitungan. Iya, tangganya juga tangga naik gitu loh. Tapi kenapa udah mau masuk lift, dia kenapa harus naik tangga sekali itu? Gitu. Jadi kita belajar untuk berpikir di luar outbox mind. Jadi kita berani belajar untuk berpikir di luar hal-hal yang tidak pasti. Itulah kartun. Jadi humor adalah merubah suasana yang serius. Seperti kayak gini nih. Dan kita ikut workshopnya serius. Gimana cara supaya kita nggak serius? Itu adalah suasana dan untuk ide-ide humor sendiri sangat kuat. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan hal-hal yang lucu. Asal kita bisa men-switch pikiran kita yang kayak ini menjadi sesuatu pikiran yang lebih jelas. Yang lebih adalah semua hal kita misalnya contohnya itu ada petinju yang profesional, dia menang juring. Warungnya itu dia udah jadi raja di atas ring kan. Banyak balap, terus kemampuan petinjunya kita bisa ulang lagi. Tapi ada satu hal yang dia di luar perhitungan kita. Misalnya dia takut sekali dengan istri. Begitu dia pulang di rumah, jadinya tungguin pakai pentungan yang seperti itu, dan dia ketakutan. Itu kan hal-hal yang di luar dari analisa pikiran kita. Kita biasanya berpikir secara logis, tiba-tiba itu kayaknya kita balik menjadi sesuatu
yang kuat kayak apapun itu tiba-tiba suaminya tak percaya istilahnya itu istri ya, ikatan suami status istri. Nah ini satu humor adalah merubah sesuatu yang serius menjadi sesuatu yang unserius. Sekali itu ya masalahnya ya. Ternyata ya, nanti kita akan tampilkan. Sudah ada yang pakai ini, pakai modul. Sudah ada yang pakai modul. Nanti saya akan cerita. Jadi lebih Sebut per konten itu ya. atau hanya disebut satu? Gini. Jadi misalnya seperti Panji Komeng ya. Panji Komeng atau Nietzsche ya. Nah, itu Panji Komeng itu adalah strip kartun. Ya, strip kartun. Kalau yang Nietzsche itu juga strip kartun. Jadi dia punya narasi seperti komik. Seperti komik. Nah, kalau yang di kartun itu berdiri sendiri. Terdiri 3 frame, 2 frame atau bahkan 1 frame. Jadi begitu kita melihat itu udah ketawa dulu. Oh, enggak pasti. Kalau yang di koran itu Pak ya? Iya. Jadi yang di koran ada karikatur koran itu gag atau sorry? Yang di mana? Yang Kalau di koran. Satu halaman itu kan? Oh, satu halaman. Satu frame maksudnya. Frame. Itu apa kata? Kalau yang 1 frame seperti Panji Komeng itu adalah komik strip. Oh, komik strip. Tapi kalau yang Nietzsche kartun itu adalah kartun strip. Oh. Kalau yang berdiri sendiri itu adalah gag kartun. Ya. Masih mau tanya Pak, Ya. bedanya karikatur sama kartun itu apa? Iya betul. Pertanyaannya bagus. Jadi kartun adalah satu media yang tampilan visualnya lucu. Ya, jadi misalnya ada orang gambar kepalanya gede, kakinya kecil, terus dan sebagainya, itu adalah kartun, karakter kartun. Tapi kartun itu tidak memuat satu pesan. Ya pesannya kecuali humor itu sendiri. Tapi kalau karikatur, selain gambarnya lucu, visualisasinya lucu, dia juga mempunyai satu pesan. Misalnya tentang kenaikan BBM, tentang narkoba, tentang kira-kira seperti itu. Jadi itu. Tapi secara kartun maupun karikatur atau kartun ini semuanya secara kartunal. Ya. Jadi semuanya secara kartunal. Visualnya kartun. Visualnya kartunal. Hanya ada yang bentuknya seperti strip atau juga mungkin seperti kalau sekarang lebih berkembang lagi karena ada yang disebut dengan AI kan ya, AI itu lebih ke apa ya, lebih kayak misalnya film Frozen atau Madagaskar dan seterusnya dan sebagainya, itu adalah 3 dimensi kartun. Kalau zaman dulu kan 2 dimensi ya, kayak misalnya Tom and Jerry, kemudian kayak SpongeBob dan sebagainya itu. Mickey Mouse itu tetap ya kartun tapi tetap 2 dimensi. Tapi kalau sekarang kayak Moana, kayak Madagaskar, kayak Frozen dan sebagainya sama seperti itu, hanya lebih Kerap kali sama dengan komik. Yang di koran yang saya baca, yang pernah waktu itu saya baca. Jadi pertanyaannya apa yang ditanyakan? Perbedaan antara Kenapa kartun itu kerap kali sama yang komik yang ketika dibaca di koran? Oh ya, Yang bedanya itu ini apa? Yang dimana yang tesnya yang panjang atau yang pendek? oh iya. Jadi kalau teks panjang atau teks pendek itu tergantung dari si pembuatnya sendiri. Ada juga yang teksnya bisa dibikin panjang atau bisa dibikin lebih pendek atau bahkan tidak pakai teks, itu sama. Hanya kalau misalnya pada umumnya kayak novel kartun, misalnya novel grafik kartun itu banyak dibuat oleh kartunis Jepang. Itu biasanya hanya gambar aja. Nah, interpretasi ini tergantung kita sendiri, tidak ada teks.
Yang ada adalah kumpulan panel yang sangat banyak sehingga menimpa itu disebut dengan novel kartun grafik mereka. Nanti banyak sekali berkembang mempelajari seperti arkeologi apa mungkin di university kita justru hanya ada jurusan kartun. Jadi fakultas-fakultas lain ada. Jadi kayak ada istilahnya program studi yang khusus bicara tentang kartun. Jadi semuanya tentang kartun. Bahkan ada yang lebih khusus lagi bicara tentang sejarah kartun. Itu ada namanya Profesor Dr. Kosei Ono dari Keika University. Dan itu sangat jarang. Nah, Indonesia itu belum sampai kepada itu. Padahal sebetulnya kalau kita menuju kepada perkembangan kartun di Indonesia itu sejarahnya sudah sangat panjang. Bahkan di Sulawesi sendiri ada gua-gua yang sebetulnya dia menyampaikan satu pesan melalui mural-mural di gua-gua dan itu kartunan. Jadi kalau kita mau runut dari perkembangan kartun di Indonesia itu bukan hanya di zaman Belanda atau zaman Jepang, bahkan sebelum zaman animisme itu sudah ada kartun di gua-gua di sana yang bercerita dan narasi ceritanya itu kartunan. Nah, kalau mau digolongkan sebagai kartun itu termasuk golongan kartun. Indonesia sangat kaya terhadap bahan-bahan kartunal dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu banyak sekali tokoh-tokoh yang zaman dulu itu saya belum lahir sudah ada kartun-kartun. Begitu saya browsing di internet dan ternyata perkembangan kartun di Indonesia sangat jauh. Nah, sehingga sekarang minat para peneliti, minat para mahasiswa itu belum sampai ke sana. Jadi yang sifatnya itu dipakai untuk tokoh-tokoh yang dipakai untuk informasi. Tapi kalau yang manga itu namanya khusus tentang kartun. Oh manga. Ya, kalau namanya aja mangaka itu kartunis lah, kalau di Indonesia namanya kartunis. Tapi kalau anime itu lebih ke artis membuat animasi. Berarti Get Cartoon adalah salah satu tipe dari kartunis. Ya. Dia bisa berdiri sendiri. Dan kalau itu tadi bahwa dalam beberapa keseluruhan ini ada dikhususkan bahwa ini sebenarnya layak jadi satu jurusan sudah ada yang namanya kartunis yang memang beliau itu mempunyai gaya menulis dan itu dituangkan dalam bentuk kartun. Contoh misalnya kartun Agustin Sibarani. Agustin Sibarani. Ya. Ya, ini buat referensi kita semua ini. Iya. Jadi itu beliau sangat kritis ya. Jadi terutama mengkritisi kebijakan pemerintah itu karena masih sangat masih sangat berorientasi bukan ke Amerika tapi ke Soviet zamannya Brezhnev dulu. Iya. Dan itu banyak bikin karikatur. Bahkan sayang saya tidak ini kan. Nanti kapan saya akan cari kartun beliau ini termasuk kartun yang keras. Sehingga pada saat pemerintahnya Bung Karno itu sempat blacklist. Oke. Jadi udah nggak mantap. Jadi zaman dulu saya gambarkan bahwa pelayanan Garuda itu masih sangat kurang dan sangat tidak berfungsi. Atau mungkin pelayanannya adanya dan sebagainya. Karena zaman dulu belum ada saingan. Seperti sekarang kan ada banyak masyarakat sudah banyak. Kalau zaman dulu hanya didominasi oleh satu nama aja. Dan karena pelayanannya jelek, kita akhirnya bikin satu karikatur sindiran tentang Garuda. Nah, mungkin karena zaman dulu itu orang masih alergi terhadap politik, sehingga itu dianggap sampai suatu pukulan yang membuat dia tersinggung. Itu sempat
sempat ban. Oh, di band. Ya, sempat di ban itu hampir satu minggu itu Garuda nggak mau memuat ekspedisi kartun koran-koran itu untuk disalurkan ke Indonesia. Iya. Itu sangat ramai itu, sampai jadi bahan pembicaraan di RRI dan ini juga di Paradigma. Tapi akhirnya memang ya akhirnya Pak Direkturnya pada waktu itu Pak Yono kalau nggak salah minta maaf, dia datang ke redaksi dan akhirnya minta maaf sudah damai. Nah itu contoh bahwa sebenarnya kartun itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Nah kita nggak bisa contoh lain misalnya Wawan dulu dia membuat kartun tentang Habibie. Kartun itu ternyata dipakai lagu yang luar papan itu, gambar itu diambil dikasih teks sendiri gitu, dipakai untuk demo misalnya seperti itu. Nah, itu kan nggak mungkin, bukan tertutup kemungkinan nanti akan seperti itu. Nah kita sekarang ini tidak ada, terus terangnya aja tidak ada orang yang bisa melindungi secara advokatif. Misalnya nanti tahu gampang nanti ada pembelanya dan sebagainya, nggak ada. Jadi kita ini sekarang istilahnya berjalan sendiri. Karena kita berjalan sendiri, kita nggak bisa melindungi. Nanti kalau ada apa-apa akhirnya ya itu kita harus tawar-menawar, oh ini janganlah. Kalau saya masih mending, saya punya teman yang kebetulan dia punya jabatan yang cukup. Nah, kalau misalnya saya mau posting karikatur itu pasti saya remarkan ke beliau, oh ini jangan Pak, kalau bisa teksnya dihilangin, atau mungkin oh ini jangan dong, terlalu berat dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah kelemahan kita adalah kita kurang mendapatkan proteksi secara advokatif. Nah itu sebetulnya ini lepas dari masalah kartun, tapi sebagai bahan pembicaraan yang cukup menarik. Nah kalau kartun itu lebih aman karena kita hanya sekedar berhumor aja tanpa maksud apa-apa ya. Kalau lucu ya orang ketawa, kalau nggak lucu ya nggak ketawa, ya itu aja. Yang pertama saya dengar itu kenapa gambar itu lebih komunikatif, kenapa lebih netral, itu ya. Yang saya tahu nggak usah dari zaman Belanda deh, itu dari zaman Batu juga seperti itu. Kenapa? Ya, yang saya tahu ya karena kita lahir belajar dengan visual, bukan dengan literasi. Jadi untuk mendokumentasikan pengalaman seperti itu kita menggambar di gua gitu manusia. Jadi saya kira itu jauh lebih bisa dimengerti gitu ya. Sampai zaman ini kita melihat informasi, kita lebih interest melihat gambar daripada tulisan. Itu yang terjadi kan ya. Dan nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia juga gitu. Kemudian yang kedua saya dengar itu pertanyaan tentang kemerdekaan membuat karya seni gitu ya. Merdeka ya, menurut saya merdeka, kita bebas sekali berekspresi, menyalurkan ide-ide kita di dalam bentuk gambar. Cuman masalahnya memang interpretasi orang dalam melihat karya kita ini, terimakah oleh misalkan pemerintah, itu dia ya, terimakah dengan oleh masyarakat dan budaya dari satu masyarakat tertentu dengan negara lain gitu misalnya, itu juga sudah berbeda gitu ya. Nah itu masalah tidak merdekanya itu di bagian apakah itu diterima gitu ya. Dan kebetulan saya mahasiswa linguistik ya, jadi emang belajar tentang itu sedikit lah. Jadi ternyata nyambung juga ya ke ke karya seni, kartun dan lain-lain gitu. Ya menarik. Jadi mungkin orang ingat jatuh jalan kan banyak sekarang ya tanpa memperhatikan depan itu ada lubang, jalan berlubang, jatuh.
punchline-nya itu. Begitu punchline-nya, begitu dia keluar, badannya udah babak belur, penuh darah dan sebagainya, dia masih tetap aja. Bener-bener ignore banget tuh. Nah itu, nah itu punchline-nya di situ. Nah untuk bisa pakai itu ada tadi pesan PG metode.